si Ebon dan Pecaca mengatakan nggak berani. Ya, terlalu resiko. Soal safety-nya. Iya, soal safety-nya karena dia bilang 402 aja top speed-nya itu udah bisa 220 230 gitu. Iya. Kita ceknya di Jogja. Jogja gimana? Oh, aman. Tanggal 34 aman gitu. Ternyata di Solo ada. Iya. Jadi mohon maaf banget kalau bukannya kita mau bentrok-bentrokin atau gitu. apa enggak Jadi, ada. benar-benar mungkin ya kita miss lah untuk ngecek itu gitu. Betul. Bikin Mendadak Drak season 3. Season 3. Cuma kalau bicara Mendadak Drak 3 nih. Ya. Dari venue deh, lokasi. Ya. Di mana kira-kira? Semakin cepat kalian subscribe, berarti semakin cepat OB Garage akan menyelenggarakan Mendadak Drak 3 juga. Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi di Vlog Cowboy 05 dan kali ini studio dadakan banget nih. Sama seperti kita ketika memutuskan untuk menjalankan Mendadak Drak 2. Dadakan. Dan Mendadak Drak 1 juga dadakan. Iya. Ini sebulan sebelum event kita baru jalan. Ya. Ini kita nggak niat sebenarnya. Nggak niat. Cuma hari ini Om Ergus main ke kantor, kita evaluasi bareng sama tim soal event kemarin. Iya. Terus kita ngobrolin banyak hal. Udah beres. Tinggal bengong-bengong bego doang. Iya, bengong-bengong bego. Gue bilang, nih kayaknya kita harus penutupan, harus kasih statement lagi nih Om. Gitu. Iya. Karena waktu pembukaan kan kemarin kita ngobrol juga di bengkel kan. Ya. Nah, kata dia, ya udah sekarang aja daripada besok-besok kita janjian lagi kan. Iya. Setengah jam. Udah. Kedebak-debuk deh semuanya. Ya begitulah. Jadi selamat datang di studio podcast saya. Oke, dan mungkin teman-teman balik lagi ngingetin ya bahwa The Sinatria sebagai channel YouTube akan kembali ke tracknya. Jadi buat teman-teman yang mungkin di masa yang akan datang, apalagi mulai bulan Juli nungguin konten-konten motoran, akan semakin sulit menemukan konten baru soal motoran, kecuali kalau gue sama Dona di The Sinatria, karena semua konten motoran akan kita alihkan ke Oboy Garage. Jadi buat kalian subscribe langsung Oboy Garage sekarang juga. Terima kasih buat 10.000 orang pertama yang subscribe. Akun ini baru berapa ya? 2 minggu ya? Tak ya? Iya, 2 mingguan ya? 3 minggu. Oke. 3 minggu 10.000 subscriber lumayan lah. yang benar udah 10.000. Udah 10.000. Kemarin ngecek baru 4.000. Iya, sebelum event 4.000. Beres event 8.500. Per hari ini hari Rabu kan berarti 10.700 subscriber. Mantap. Oke. Belum bisa menghasilkan, masih pusing ini bayar editor gimana. Oke, tapi ya sekali lagi gua bersama Om Ergus dan juga semua panitia, semua tim yang terlibat di Mendadak Drak mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pertama pasti kepada para sponsor kita. Ada Kabel Setan, ada RCB Indonesia, NGK, Kingland, Vim Piston, Key-Race, Muffler, Sultan Kedaton, ya, 4S1M, 4SIM, dan Sedot Bar juga. Lalu ada rendang sederhana juga. Ini rendang bisa dimakan guys. Ini rendang yang saya lagi nungguin Om. Nungguin nasi. Nasi hangat. Ini lu buka langsung lu makan. Jadi siap saji. Matang dia. Kemarin itu kan kita ada makan rendang kan, makan padang kan sama di sana. Iya, di RCB kan. Terus si Taton, Ebon dan Pecaca bilang, wah ini enak banget kan. Suka. Akhirnya kemarin the best food in the world. Jadi berapa tahun berturut-turut rendang itu ditahbiskan menjadi makanan terlezat di dunia. Dari Indonesia, dari Padang. Akhirnya saya beliin. Kemarin dibawain oleh ada di vlog waktu ngantar HBY ke bandara. Ke bandara. Gitu. Jadi terima kasih sekali lagi pada para sponsor. Terima kasih juga semua peserta yang udah daftar. Terima kasih panitia lokal, ada Om Hoki, Om Bowo, dan semua kru, semua tim Green Guard itu penjaga. Green Guard yang udah jagain dengan sangat top banget. Ya. Terus juga terima kasih buat penonton yang udah hadir langsung di Lanut Gading 2 hari panas-panasan. Mantap. Hari kedua sampai malam bahkan. Semua pengisi acara, MC kondang kita. Iya, Alex. Duo penyanyi dangdut biduan kita. Terima kasih. Lalu juga tidak ketinggalan terima kasih buat Raffi Ahmad, brother kita yang sudah mau sparring. Yes. Ya.
dan bengkel-bengkel keren yang juga hadir. Ada teman-teman Magadir dan Keanu Speed, ada Racing Star, Om Rido, ada Yukido juga bareng sama Rian Mee, lalu ada Barbara juga, Abah Didin, OP27 juga hadir, RDV, banyak banget tim-tim yang hadir ya. Banyak dukungan. Dan juga pastinya teman-teman sobat online, online yang udah ngikutin live-nya gokil, 800.000 tuh yang nonton. 2 hari apa? Itu live yang terakhir. Live yang terakhir berarti hari Minggu. Hari Minggu. Waktu eksebisi. Mantap. Sepanjang eksebisi 800.000 lebih. Mantap. Itu peaknya 75.000. Oke lah. Buat channel kecil kayak kita. Oke lah. Dan menurut saya drag bike itu menjadi sebuah sejarah sih Om. Jadi sebuah sejarah, bisa ditonton sampai 80 ribuan itu ya. Peaknya 80.000 sampai 800.000. Menurut saya ini adalah satu prestasi juga sih untuk dalam segi penonton ya. Menurutnya jadi sebuah prestasi keren. Walaupun kalau ngejar kayak kemarin waktu Thailand peaknya 400.000 itu sih gila sih. Itu sih gila. Indonesia, mungkin karena Indonesia Thailand terus di sana dan benar-benar duel kan. Iya. Kan lebih kayak eksebisi persahabatan gitu ya. Dan juga mungkin kalau kita dipersiapkan lebih lama lagi mungkin bisa tembus juga sih. Oke. Sebelum kita ngomongin persiapan, gue pengen ngajak kalian untuk ngikutin obrolan gue sama Om Ergus soal event yang kemarin. Mendadak Drag 2. Kita siapin itu, kita putuskan itu 5 minggu sebelum event. 5 minggu sebelum event, betul. Dalam posisi lu masih harus ARC ke Malaysia. Dan ketika balik itu udah 3,5 minggu menjelang event. Jadi memang persiapannya sangat-sangat mepet. Kita dibantu sama teman-teman di Jogja juga. Dan pasti kita menyadari lah, lepas dari semua yang kita coba berikan yang terbaik, pasti masih ada kekurangan. Ada hal yang mungkin kurang pas gitu ya. Jadi itu jadi bahan evaluasi, banyak masukan yang kita terima. Tapi kalau Om Ergus boleh sedikit mereview dari apa yang udah kita jalanin dan coba kita buat Om, ada nggak poin-poin yang mungkin jadi concern lo dan jadi entah positif dan negatif ya, yang jadi lo kepikiran banget sampai sekarang gitu. Ya ada sih, pasti ada lah Om. Yang satu kan masalah kita tahu lah bahwa partisipan itu kan nggak begitu banyak ya. Partisipan nggak begitu banyak ya, bisa dikatakan juga karena acaranya memang mendadak. Kebetulan aja sih sebenarnya jadwalnya kita pasti kosong di hari itu. Terus kita ada IDW juga ya kan, kita mikirnya itu IDW. Kita hanya fokusnya event IDW sebenarnya, kasih jarak untuk IDW, dan ternyata realitanya di minggu itu juga ada juga event event lain. Di GBT ada, terus di Solo juga ada, terus ada di Medan, terus ada di Sulawesi. Ternyata berbarengan semua. Nah di Medan dan di Sulawesi memang pembalapnya ini jauh lah dari Jawa nih kan. Tapi pesertanya pembalap itu banyak banget yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur berangkat ke sana. Dan yang di Medan itu, misalnya di Medan itu dia 2 minggu berturut-turut tuh. Jadi emang udah stay di sana tuh udah cukup lama gitu, nggak pulang gitu. Terus ada yang ke Sulawesi juga ya. Jadi ya ini mungkin jadi salah satu alasan peserta nggak ada ya. Alasan peserta nggak ada. Mungkin bengkel-bengkelnya siap. Tapi jokinya nggak ada ya, sama aja kan, nggak mungkin juga yang punya bengkel yang ngegas gitu. Mungkin itu menjadi satu alasan sih. Jadi satu alasan. Terkait jadwal ini dan juga bentrok sama atau bersamaan dengan event lain itu, sebetulnya memang ada dua hal ya. Yang pertama, kalau soal jadwal, kita tuh kayak nggak punya pilihan untuk menentukan jadwal selain tanggal 34 itu. Nggak punya. Karena kalaupun ada, itu loncatnya ke bulan setelah Agustus. Dan itu kita udah berpikir, waduh ini musim hujan, udah masuk berber kan ya. Sementara eventnya udah pasti outdoor, jadi cukup beresiko. Kita cuma punya waktu itu di bulan Juni, karena Juli kita berdua nggak bisa, Agustus sudah banyak event juga, kita cek di kalender. Jadi kita memang kalau secara venue ngeceknya adalah ke IDW, karena IDW kan baru aja selesai di awal Mei, lalu akan mulai lagi di akhir Juni kan. Lalu di Thailand sendiri, karena kita memang ingin tetap ada unsur Thailandnya dan pengen ngajakin beberapa joki dan tim dari Thailand untuk gabung, di sana pun juga ada event. Kita harus adjust juga sama jadwal mereka. Sebenarnya mereka itu bisa pas IDW.
ya kan? Iya. Mereka bisa juga pas IDW lagi ada event tuh di sana. Lagi ada event. Tapi karena ada event IDW yang menurut kita udah berjalan dan dengan pengalaman pertama Magadir Techno yang sebenarnya seru, tapi kita jadi apa ya? Kita hati-hati banget, takut kalau kita bikin event di event orang gitu kan. Walaupun mungkin bisa diobrolin ya, tapi kita tuh takut banget gitu. Aduh, nggak enak nih eventnya orang, nanti kita jadi keluar dari konsep atau apa gitu kan. Dan mungkin itu juga salah satu masukan buat kita. Next time mungkin kita harus banyak ngobrol juga kan. Walaupun Om Ergus sempat kulon-nuwun sama Om Boy, tapi mungkin next time kalau waktunya lebih panjang kita bisa duduk bareng, rembukan bareng, diskusi bareng baiknya gimana gitu ya. Tapi akhirnya kita pikir better di event kita sendiri deh gitu, lebih ruangnya lebih luas untuk kita mau bikin segala macam gitu. Jadi akhirnya kita putuskan ya udah dengan kondisi jadwal yang ada, dengan venue yang memang bisa gitu ya, tanggal 3-4 itulah. Nah, yang kita tidak antisipasi dari event lain adalah di luar Jogja. Kita ceknya di Jogja. Jogja gimana? Oh aman. Tanggal 34 aman gitu. Ternyata di Solo ada. Jadi mohon maaf banget kalau bukannya kita mau apa namanya bentrok-bentrokin atau apa gitu. Nggak Jadi, ada. Benar-benar mungkin ya kita miss lah untuk ngecek itu gitu. Iya, tapi lepas dari itu ya kita senang ya Om ya. Senang. Bisa eventnya bisa jalan dan dapat apresiasi dari penonton yang datang, dari teman-teman bengkel yang juga walaupun mungkin jokinya nggak hadir tapi akhirnya perwakilannya juga datang hadir. Kayak misalkan si Dos ya. Dos Muffler, Abakura juga hadir. Thank you. Perwakilannya pada datang Om gitu. Ya. Kita ngertiin ya. Ini juga maksudnya sekalian klarifikasi kali sama teman-teman semua di sosial media gitu kan, bahwa udahlah, bahwa event ini tidak ada yang salah yang benar gitu Om ya kan. Bukan banyak yang berkomentar, wah ini mana nih, ini udah datang nih, lu nggak datang lo kan gitu. Jangan. Nggak gitu. Iya. Jadi memang semuanya serba ya, ada yang pas, ada yang nggak pas. Ya kita nggak bisa memaksakan semuanya berjalan sesuai sama kemauan ya. Jadi kita juga harus mengukur lah teman-teman ya. Dan kita juga introspeksi banget, kita dengerin masukan dari teman-teman semuanya. Kita banyak ngobrol juga. Jadi ini buat bahan pembelajaran sih. Cuman kadang-kadang kan nggak enak Om. Kadang-kadang kita yang apalagi kemarin waktu kita lagi istilahnya gerasa gerusuk, bukan gerasa gerusuk ya, kita harus mempersiapkan semuanya. Ya gerasa gerusuk orang cuma 3 minggu persiapan. Terus keterbatasan tenaga maksudnya ya kita orangnya sedikit. Sementara kerjaannya harus ngurusin banyak hal gitu kan. Gue sendiri juga nggak bisa bantu banyak. Gue syuting, ikut Black Beret balap, sempet ke Mandalika juga track day. Terus kan kita lagi gerasa gerusuk gitu, terus ada komentar gitu, ya terus ada yang nggak suka, ada yang suka kan, jadi kita kadang-kadang ngebaca juga kesel sebenarnya kan, sebel gitu. Kadang-kadang kita cuma pengen serba salah nih, jadi kadang orang komen, kadang-kadang kita maksud kita cuma mau ngerespon doang, artinya kita baca gitu. Tapi karena kita nggak terlalu memperhatikan detail, kita cuma kasih love gitu. Nah, sangkain kita setuju dengan komentar dia gitu. Meretweet itu artinya setuju. Iya. Kadang-kadang like artinya setuju. Iya kan, kadang-kadang kita sebenarnya makasih udah respon. Maksudnya kita tuh apresiasi sama komen gitu kan. Cuman kadang-kadang kita kan kalau nge-love memang gak dibaca juga. Gak dibaca juga. Ketawa. Tergantung situasi dan kondisi kan, kadang-kadang kita terus naikin gitu kan. Kadang-kadang wah berarti artinya ada yang setuju, terus ada ngeliat kita nge-like gitu kan, nge-love, terus ada yang nggak suka kan, terus kita dikritik yang macem-macem lah, kayak misalkan kemarin masalah wear pack gitu kan. Ya jujur aja ya, secara regulasi ini kan sebenarnya tidak dilarang Om, tapi dianjurkan, disarankan seperti itu, dan izin kita pakai IMI kok gitu. Cuman kadang-kadang di sosial media kita lagi tekanan juga, lagi ini juga, dikomenin yang enggak kan, kadang-kadang kita kayak ya manusia Om, manusia biasa juga kita. Harus baik-baik sabar. Iya, harus banyak sabar, kadang-kadang ya manusia biasa juga kan. Wah, bisa dikatakan stres sebenarnya. Apalagi di hari Jumat kan. Kebayang. Wah, ini besok kalau nggak ada yang start gimana? Ini gitu, udah kayak gitu. Tapi overall senang berjalan lancar. Apalagi pihak dari Thailand juga senang. Cuman kita nyeselnya itu nggak bisa menunjukkan
realita. Realita sebenarnya komunitas drag Indonesia tuh gila banget. Gitu. Itu aja sih. Pesertanya juga banyak, rame gitu ya. Mereka terhibur dengan penonton gitu. Jadi, itu. Ya itu situ plus minus ya. Plus minus ya. Mudah-mudahan tapi kalau kita sampai akhirnya bikin lagi ya itu jadi pembelajaran yang sangat penting dan ke depan kita juga harus bisa ngerangkul teman-teman semuanya untuk akhirnya ikut juga sama-sama seru-seruan bareng di event ya kan. Iya. Mantap. Emang belum capek nggak? Capek. Secara fisik capek, tapi secara semangat sih enggak. Secara fisik sampai sekarang juga ngerasain masih ngantuk, pengen tidur gitu. Hitungannya berapa hari tuh? Dari mulai lu berangkat ke Thailand sampai kemarin nganterin HBY, berapa hari tuh? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu. 10 hari, Om. 10 hari. 10 hari tidur tidak tenang. Tidur. Ya. Hari pertama, kedua udah digeber. Berangkat pagi dari Jakarta. Subuh, nyampe pagi. Iya, seharian 10. Aktivitas, tengah malam pulang. Udah dengan drama mau ketinggalan pesawat ya kayak gitu. Jadi ada miskomunikasi lah. Terus hampir ini juga kena serangan ya. Kena serangan sampai mau pingsan. Sampai bilang tak. Iya, tak lu panggilin kursi roda tak. Lu mintain kursi roda tak. Gua enggak kuat itu. Bagusnya ada obat-obatan di tas kan. Itu obat-obatan memang selalu standby sih. Bagusnya yang sebelumnya kena serangan itu. Kena serangan itu terus ke rumah sakit, infus dapat obat itu dan obat itu enggak gua keluarin. Masih sengaja antisipasi lah. Udah antisipasi kayak dari gitu. Situ nyampe Jakarta subuh lagi nggak tidur setengah hari baru sore ke malam tidur. Bangun ngurusin lagi besoknya muter makan malam sama gue. Makan malam. Muter. Terus besoknya muter. Besoknya udah langsung berangkat Jogja. Langsung setting segala macem. Udah langsung hari pertama event. Hari kedua. Terus mau pulang Jakarta ternyata kesiangan. Borobudur tutup. Hari Senin ternyata Borobudur itu tutup dan kita tuh nggak tahu gitu. Dan lucu tuh waktu ke Borobudur tuh lucunya gini. Tutup terus ada tukang ojek kan. Oh Bang, Mas, kita mau foto yang backgroundnya itu Borobudur. Nah, pikiran kita kan kelihatan gitu kan. Oh, ada Pak di Watu Putih apa gitu kan. Yaudah dianterin. Udah yuk anterin lah kita. Jauh ternyata. Borobudurnya kecil. pas nyampe di sana, mana Borobudur ya Pak? Ini ujungnya doang ini kelihatan. Ya kita nggak enak. Terus pas ternyuh itu ngelihat jadi di Watu Putih itu ada ukiran Buddha gitu ya, ukiran Buddha 3. Tiba-tiba mereka tuh udah seneng nyamperin, terus mereka langsung berdoa. Nah di situ langsung wah. Ini mereka Buddha ya? Mereka Buddha. Ya. Mereka Buddha. Kayaknya langsung, wah ini kalau nggak sampai masuk ke Borobudur sayang banget gitu kan. Sampai si Bang Jai itu waktu kita ngelewatin pagar, bahkan Borobudur kan dipagerin tuh, dia nggak pernah buka jendela. Itu dia buka jendela. Terus dia tangannya berdoa gitu. Ya memang nggak kelihatan komat kami, cuman dengan gaya dia buka jendela, terus tangannya berdoa. Saya sempat videoin juga tuh sebentar. Terus naik ke atas begitu, udah saya langsung bilang sama anak, ini kayaknya kita harus nginep deh. Gitu. Maksudnya biar kesampean masuk ke dalam. Ya udah nginep akhirnya. Ya udah nginep juga dengan sederhana sekali lah penginapannya gitu. Dia juga nggak ngerewel, teman sekali. Dompet udah tipis ya. Dompetnya udah tipis. Amunasi menipis, Jack. Over budget lagi. Tapi itu momen yang gue miss sih. Karena beres event itu udah malam terus belum beres bahkan penyerahan hadiah. Karena gue habis nyerahin yang hadiah pertama itu. Gue turun langsung pamitan sama semua orang. Harus balik ke Jakarta. Karena besoknya syuting. Dan udah minta tolong Posi tolong mundurin sore. Jadi gue bisa berangkat pagi langsung ke lokasi gitu kan. Nggak bisa Pak, sini banyak, ini diisin semua. Waduh, ya udah oke. Akhirnya dapat callingannya mundur jam 11, ya lumayan lah. Langsung hajar tuh 8 jam. Gunung Kidul, Jakarta. 8 jam, berangkat jam, nggak nyampe 8 jam ya, Lek ya? Berangkat jam 9. Nyampe BSD jam 4 pagi subuh. Edan. Itu berarti 7 jam tuh ya? 7 jam. 7 jam langsung nyampe rumah langsung mandi. Jam 5-an baru bisa tidur. 7:30 udah bangun.
Berangkat lagi. BSD Otista. Waduh, macetnya Otista ampun. lagi kan, Untung mantap. dijemput. Jadi bisa tidur Bisa dikit di mobil. Enggak juga sih. Tidur. Syuting sampai sore baru pulang. Besoknya syuting lagi. Tapi ya, itu momen yang gue miss. Cuma seneng kemarin akhirnya bisa dapat kesempatan buat antar juga ke airport. Pas banget kosong. Bisa ngelepas mereka pergi lah. Jadi tuntas gitu kan. Kita berdua sebagai ya lo jemput ke sana, gue nggak bisa ikut. At least nganterin sampai airport lah. Jadi momen yang haru juga ya. Momen yang haru. Apalagi waktu di Borobudur ya. Waktu di Borobudur itu gimana ya, kayak ngeliat orang yang bahagia banget Om. Ngeliat dia tuh kayaknya wah gila banget nih. Tadinya Bang Jay udah nggak mau nih. Pertama nih waktu selesai balap kita ke Borobudur dari sana nih. Bang Jay udah nggak mau. Terus akhirnya istrinya enggak, kita harus ke sana gitu, harus ke sana. Terus saya bilang kan gini, kita harus ke sana, saya bilang gitu, sebab banyak banget warga Indonesia ini pengen Bang Jay ke sana. Nah, tapi begitu nyampe, dia luar biasa. Dia seneng banget lah, seneng. Dan baru saya ngerti itu maksudnya ternyata Borobudur itu dianggap mereka itu kalau misalkan kita sebagai umat muslim itu ke Mekah. Jadi kayak apa ziarahnya ya? Ya itu ya baru ngeliatin mereka itu semua diputerin Om, setiap lantai diputerin. Terus mereka selalu pegang ukirannya gitu kan. Sama lah persis kayak kita ke Mekah gitu. Jadi dia muter, ntar naik satu lantai lagi dia muter lagi, ntar satu lagi dia muter lagi, dan baru pertama kali ngeliat Bang Jay mau difoto. Maksudnya mau pose gitu. Iya, mau minta difoto. Minta difoto. Itu gitu. Spesial banget itu. Iya, mau minta difoto. Kan biasanya dia kalau difoto kalau nggak disuruh kan nggak mau. Kali ini dia iya foto. Dia pokoknya banyak gaya deh, seru banget, seru. Sampai gendong-gendong. Sampai gendong-gendong. Seru sih. Jadi, kayak perjalanan yang berkesan banget pasti ya. Berkesan. Buat mereka dan juga buat kita, dan akhirnya bisa tuntas lah kalau menurut gue sih. Achieve lah, mission accomplish semuanya. Dan jadi penyemangat juga sebenarnya, ngelihat rame, ngelihat semua banyak yang terhibur juga. Walaupun masih ada keterbatasan dan banyak aspek yang masih harus kita perbaiki. Justru itu jadi pelecut kita buat bikin Mendadak Drak season 3. Season 3. Emang belum kapok? Lu kapok gak? Kita mah nggak ada kapoknya Om. Kan kita petarung. Kalau bawain terabasan baru kita pewarung Om. Tapi seru sih. Tapi mungkin ke depan harus lebih kita persiapkan secara lebih matang ya. Iya. Cuma kalau bicara Mendadak Drak 3 nih. Dari venue deh, lokasi. Di mana kira-kira? Kalau saya sih saat ini ya, setelah melihat Mendadak Drak 2 ini, saya mempunyai angan-angan sih Om. Mempunyai angan-angan karena antusiasnya cukup besar ya. Enggak cuma di Pulau Jawa doang, tapi ya mungkin dari Sabang sampai Merauke itu mengharapkan Mendadak Drak 3 itu juga bisa mampir ke kota-kota mereka gitu kan. Jadi saya punya angan-angan ya, kalau memang ada rezeki, ada kesehatan gitu ya, pengennya sih misalkan nanti Mendadak Drak 3, ya udah kita jangan main di Pulau Jawa deh. Kan udah nih Keluar Pulau Jawa ya. nih. Ya kan udah nih. Keluar pulau berarti. Keluar pulau gitu. Entah itu nanti bisa kita di Sumatera sekali, ya kan, atau di Lombok. Atau di Lombok. Mandalika kan? Iya, atau di misalkan di Sulawesi gitu kan, atau mungkin di Kalimantan, atau mungkin bisa jadi sampai ke Papua kan. Bisa aja terjadi gitu. Cuman let's see lah. Mudah-mudahan dengan Mendadak Drak 2 ini banyak pelaku-pelaku balap khususnya organize. Karena kan kita pengen tujuannya kan Meranggol nih. Ya ada organize setempat yang tertarik untuk mengadakan Mendadak Drak 3 dan kita bisa kolaborasi bersama-sama gitu untuk membuat event ini gitu. Kayak kemarin ada kasih bocoran ya Om. Ya bocoran aja, belum tentu jadi, belum tentu enggak. Kemarin kayak di Sumatera, Medan, mau dong bikin Mendadak Drak. Udah ada. Oh, siap. Mau dong kita bikin Mendadak Drak dong, Mendadak Drak 3 nih gimana nih gitu di Medan yang kayak gitu kan ya, tinggal nanti ditindaklanjuti. Saya cuma bilang kasih saya istirahat dong. Karena ini lumayan ya, dapat break 2 minggu sebelum berangkat ke Jepang. Iya, sebelum berangkat ke Jepang. Ya lumayan dalam waktu itu, tapi saya kedebak-kedebuk juga jadi bikin visa dulu kan. Kan kemarin tapi cepet lah kalau Jepang. Iya cepet, cuman kan ngurusin bikin data-data itu 5 hari kerja sih keluar. Cuman kan kemarin ke Thailand, habis ke Thailand terus ngurusin teman-teman dari Thailand kan
ya benar-benar nggak ada waktu untuk ngurusin itu. Gitu. Nah kemarin ini dan hari ini setelah kemarin ini begitu mereka pulang besokannya saya baru ngurusin lain-lain apa semua kekurangan dokumen apa semua gitu. Sampai tiket juga belum kebeli. Tapi biasa lah dalam dunia racing tuh ya biasa sih. Biasa, seneng. Iya, semuanya kejar-kejaran sama waktu ya. Apalagi memang banyak hal yang harus diurus sendiri. Sehingga kadang memang ada aja yang keteteran gitu kan. Ada yang akhirnya harus diberesin last minute gitu. Dunianya kayaknya memang kayak gitu ya. Iya, dunia memang kayak gitu. Cuma seharusnya itu kan lebih ke apa ya? Mungkin manajerial ya. Manajerial. Kayaknya memang kayak orang-orang kayak lu gitu harus punya benar-benar dedicated assistant sih yang ngebantu lah. Maksudnya jangan kita lagi yang mesen tiket, booking hotel gitu kan. Jadi kita tinggal planning tapi udah ada yang arrange semuanya gitu kan. Kadang-kadang ada yang ngebantu sih Om. Kadang-kadang ada yang ngebantu. Cuman kadang-kadang kita waduh, tanggalnya tepat nggak ya? Yang gitu tuh dan balik lagi ya buat konfirmasi buat kadang-kadang buat konfirmasi buat apa? Kadang-kadang kalau saya itu karakternya kalau misalkan lagi mengerjakan sesuatu itu ya udah fokus di situ aja. Kalau ditanya yang lain pasti agak sensitif gitu jawabnya. Udah lu gitu aja nggak bisa ngurus, coba lu atur apa gitu kan. Ntar jadi mau bantuin jadi males, ditaruh lagi. Udah gue tungguin lu aja deh gitu. Karakternya kayak gitu jadi susah apa ya? Ya keterbatasan lah kita manusia biasa Om kadang-kadang. Tapi bisa di-manage itu. Bisa di-manage ya? Bisa. Ini sampai untuk ngurus visa ke Spanyol aja ini sampai bingung sendiri Om. Spanyol tuh untuk? Ya ada ke sana mau lihat lah Om dunia balap motor di sana khususnya road racing. Akademinya. Terus road racingnya seperti apa sih mereka gitu. Pengen kalau tahu. Di Spanyol road racingnya udah masuk super sport ya? Iya udah masuk motorsport. Motorsport ya motorsport, jatuhnya. Motorsport, iya. 250. Sampai ke 600. Iya sampai ke Moto2 dia ada ya. 600 Moto2 gitu ada. Pengen lihat aja Om buat menambah wawasan dan kita jadi tahu levelnya mereka tuh apa sih gitu. Jadi pengen tahu kan. Kalau Asia kan udah nih. Asia kita levelnya udah tahu. Terus kalau misalkan kayak mini GP kita udah tahu juga mini GP di Indonesia ada, di Asia ada, kita tahu nih levelnya. Jadi kalau saya punya pengalaman nanti untuk di Eropa kan setidaknya saya tahu nih level kita sampai mana. Contohnya kayak drag bike lah. Ya kan drag bike Indonesia nih udah iya nih di Thailand segini ya kan. Terus Thailand kita bawa sini ternyata kita bawa ke sini pembalap-pembalap Indonesia menyadari kan. Yang kemarin hadir tuh menyadari gitu. Jadi bukan alasan aspal ya kan, tapi atau ban atau aspal, tapi teknik dan yang kemarin hadir kayak Pendi Pendol, terus pembalap Ilham Loko gitu kan, mereka sampai mengakui gila gitu kan. Gila nih pembalap Thailand kok bisa ya nembaknya segitu cepatnya ya. Nah, itu kan jadi ya apa namanya ya untuk meningkatkan skill pembalap kita lah intinya gitu. Makanya pengen banget cita-cita ke Eropa ya seperti itu sih Om. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Balik ke drag lagi, apakah ada ke depan selain mendadak drag, apa ada rencana untuk bikin yang seri mungkin Asianya, temuin beberapa negara gitu kan? Filipina kayaknya udah mulai kontak-kontak. Filipina udah mulai Thailand udah datang ke sini. Malaysia juga kayaknya seru ya di sana ya. Malaysia seru. Lagi rencana sih Om. Lagi rencana cuman yaitu dalam waktu dekat ini kita akan pembahasan, cuman yang kita lagi bingung adalah pembiayaan sih Om. Ya, karena mungkin ini sekedar informasi ya teman-teman ya, kalau kayak tim kita berangkat ke Thailand itu benar-benar semuanya sendiri. Iya. Karena menurut gua mereka itu udah punya reputasi, mereka udah punya sistem yang berjalan dan diakui gitu ya, sehingga akhirnya kita dari luar tuh ke-trigger untuk kayak seru nih kalau ikut gitu kan, dan itu diperbolehkan gitu. Nah, itu yang sebenarnya harusnya Indonesia bisa ya kan ngebangun itu sehingga pembalap dari luar juga ngelihat Indonesia seru nih gitu, ada reputasi, ada gengsinya sehingga mereka mau untuk datang gitu. Nah, salah satu tantangan terbesarnya kenapa mungkin belum bisa sampai ke levelnya di Thailand adalah infrastruktur. Memang karena kita belum punya benar-benar track sirkuit yang proper buat menyelenggarakan satu event yang bisa value-nya itu di internasional itu bunyi gitu. Nah ketika itu udah ada, gue yakin banget
mungkin pembalap dari Filipina, pembalap dari Malaysia, bahkan mungkin Thailand juga tim-timnya bahkan bisa datang dan ikutan kejuaraan di sini. Iya. Gitu. Dan mereka datang dengan biaya sendiri. Kalau sekarang kita masih harus mengundang mereka, datang dong, ramein. Jadi jatuhnya mereka bintang tamu, gitu kan. Gitu. Nah, ini yang mungkin kita perlu rintis bareng-bareng, Om. Iya, betul. Kan? Ya, gandeng semuanya. Ayo deh bikin satu sirkuit yang jos gitu jos, kan. proper. Ya contohnya kayak kemarin kan aturan kan rencana kita di Mendadak Drag 2 ini ada track 500 meter kan. Iya. Dan ternyata nggak jadi. Nggak jadi. Kenapa alasannya? Karena si Ebon dan PCC mengatakan nggak berani. Iya, terlalu resiko. Soal safety-nya. Iya, soal safety-nya. Karena dia bilang 402 aja top speed-nya itu udah bisa 220 230 gitu, bahkan sampai 250. Gimana lagi kalau 500 meter? Itu top speed-nya akan semakin kenceng gitu, dan sirkuitnya itu agak bumpy di ujung. Iya, tapi itu yang terbaik yang kita punya sekarang dan yang bisa dimanfaatkan kan. Dan kayak kata Mr. Taton, mudah-mudahan next bisa level up dari sisi sirkuitnya juga, surface-nya gitu ya. Ayo kita pikirin bareng-bareng. Kita mah suka kalau diajak mikir ya. Suruh mikir suka ya kan, suruh mikir suka, suruh ngobrol-ngobrol suka, suruh buka donasi juga suka. Oke, kira-kira untuk Mendadak Drag 3 apakah tahun ini, tahun depan? Kita lihat jadwal sih, Om. Kita lihat jadwal ya. Pengennya sih tahun ini, cuman kemungkinan tahun ini itu ketemu berber soalnya. Iya, itu yang kita pikirkan sih, ketemu berbernya ini. Karena kalau drag bike ketemu hujan udah kelar. Berberan jadinya. Iya, kelar nggak asik. Sama hujan. Kelar nggak asik sih, nggak asik sih. Nanti kita lihat jadwal lah. Yang pasti kalau memang ada contohnya yang Medan nih, ternyata ada obrolan serius dan dia bisa meyakinkan kita ya. Secepatnya sih dirilis ya pasti. Secepatnya dirilis. Siap. Dan konsepnya masih sama ya. Ada event resminya dan ada bintang tamu sama eksibisi. Iya, ada bintang tamu dan mungkin ada tambahan, Om. Iya, karena setelah melihat komen yang sekarang itu banyak yang minta untuk coaching klinik. Kemarin sebenarnya mau kita adakan. Iya, cuman kita ragu. Iya, kita ragu. Jalan nggak nih? Iya, jalan nggak nih gitu. Karena ada tambahan coaching klinik kali. Mantap. Om, thank you banget, Om. Thank you, Om. Gue selalu bilang sama teman-teman, event ini tanpa Om Ergus nggak akan bisa jalan. Karena semua network, semua link itu dari Om Ergus. Gue cuma bisa ngide doang gitu kan. Gue cuma bisa sama-sama lah, Om. Ngompor-ngomporin doang. Gitu. Jadi ya itu bentuk kolaborasi yang menurut gue asik sih. Mudah-mudahan kita bisa kompak terus, solid, kolaborasi. Dan kalau ada teman-teman yang tertarik buat ikut join, welcome ya. Karena tujuan kita yaitu, yang penting intinya adalah yang pertama tujuan kita bukan uang sih, Om. Yang pertama kita kesampingkan dulu yang namanya uang. Makanya saya selalu maksudnya mau boy yakin. Pertanyaan pertama dia ya ketika gue bilang, Om kayak Mendadak Drag 2 nih harus jalan nih. Serius, Om? Lu udah siap kecebur, kata dia gitu kan. Ya kita berenang bareng, Om. Iya, itu yang selalu ini kan maksudnya gini. Jadi di dunia racing ini sebenarnya banyak yang berminat, Om. Banyak orang-orang gila, yang saya bilang gila itu ya. Mereka berani untuk mengeluarkan uangnya tanpa memikirkan kembalinya itu uang. Tapi banyak juga mereka yang mengeluarkan uang di saat mungkin di tempat yang tidak tepat gitu, sehingga kecewa. Nggak cuma di racing, Om. Kapok gitu. Di semua tempat begitu. itu yang saya khawatirkan. Jadi makanya dari awal saya bilang, Om siap. Om siap gitu ya. Om siap. Sebenarnya asal terukur dan benar-benar dijalankan semaksimal mungkin dengan semua potensi dan ada tujuan besar yang pengen dicapai, harusnya sih banyak yang nggak keberatan ya, untuk support, untuk join, untuk seru-seruan bareng tapi tetap ada manfaatnya. Gitu. Iya. Jadi makanya saya bilang buat siapapun yang mau gabung ya kita welcome aja. Yang penting satu tujuannya itu, jangan pernah mikirin uang dulu. Artinya jangan mikirin untung nih. Ya karena tujuan kita adalah memeriahkan. Harus mikirin uang, Om. Iya, buat ngeluarin. Iya, buat ngeluarin maksudnya. Tapi jangan mikirin untungnya kan gitu. Jangan mikirin untungnya dulu nih, karena segala sesuatu ada resikonya. Bikin event itu ada pasti ada ada resiko untuk ruginya gitu kan. Kita nggak tahu gitu ya. Syukur-syukur ada lebih. Kadang-kadang kita nggak usah lebih. Pas aja kita udah berterima kasih banget gitu kan. Karena tujuan utama kita adalah untuk
kita bawa pembalap luar itu untuk mentransfer ilmu sebanyak-banyaknya, pembalap Indonesia, tim Indonesia itu bisa mendapatkan ilmu. Dibandingkan kita mengirim satu persatu dengan biaya yang cukup sangat besar itu, kenapa enggak kita datangin bawa aja. kesini tinggal Rame-rame deh kalian belajar kayak gitu sih Om. Tujuannya mesti itu dulu. Jadi kalau kayak sekarang nih kan kita istilahnya udah berenang nih kan, udah kecebur berenang nih, udah ke tengah laut ya sudah. Tapi kan pinggirnya masih jauh nih. Pinggirnya masih jauh. Tapi bahagia Om, artinya pembalap yang hadir kemarin dengan tim yang kemarin contoh Magadir kan dia sampai wah gila ya ternyata level gua tuh masih jauh banget ya kan. Terus dia ada benchmark baru yang pengen dikejar akhirnya. Nah, itu Om. Terus kayak pembalap juga kan yang tadinya ini wah gila ya gitu. Sampai Eko Kodok sialan nih. Coba gue 10 tahun yang lalu nih kan gue lawan mereka nih kan. Jadi wah iya ya. Ada pesan apa? Ada hal positif yang menjadi motivasi mereka untuk menjadi lebih baik. Itu sih Om, keren banget menurut gue. Gitu. Itu dia teman-teman, dan sekali lagi kita berdua ngucapin terima kasih banyak buat semua supportnya, semua masukan, kritik dan sarannya yang positif. Terima kasih. Tanpa kalian kita juga nggak akan bisa achieve ini. Tanpa dukungan kalian kita juga nggak akan bisa ngejalanin ini. Jadi thank you so much. Dan mudah-mudahan kita bisa berkarya terus. Tapi sebelum berpisah, gue punya ini nih Om. Apa tuh? Gue punya kado buat lo. Yes. Ini skincare Om, skincare. Waduh. Jadi anak motor juga harus ganteng. Harus ganteng. Motornya doang ganteng ya. Ini buat perawatan lengkap Om. Punya Dona. Punya Dona Skin ya. Jadi di dalamnya itu ada face wash, ada tonernya, ada day cream dan night creamnya. Wih, lengkap. Oke. Gitu. Jadi ini dipakainya gimana nih Om? Iya, dipakai aja. Dipakai aja. Dipakai satu-satu. Dipakai satu-satu. Ya, face washnya ya buat cuci muka. Tonernya buat habis cuci muka. Day cream ini bagus nih karena kan kalau lagi balap tuh panas. Pakai day cream karena ada SPF-nya juga buat anti ini kan radiasi matahari. Terus ini night cream. Ini dipakai saat ini serum. Malam hari doang. Ini day pagi, ini night malam. Oh, ini day pagi. Ya. Berarti sebelum aktivitas nih. Ya, habis mandi. Habis mandi. Nah, pas mandi pagi sama malam ini sama cuci ini. Muka sama pakai ini. Itu ini serum. Ini serum buat di serum. Serum itu bukan yang gitu ya? Itu serum. Oh, itu serum. Setrum. Iya dong. Ya. Siap. Terima kasih. Waduh. Tapi bisa bikin hidung gua mancung juga Om? Bisa ya. Tarik aja terus, ikat ke motor drag tuh kencang. Oke. Thank you Om. Thank you Om. Salam buat keluarga. Sehat selalu Om Ergus dan terus berkarya dan sama-sama kita berkarya. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di berarti di channel Oboy Garage ya. Karena berarti setelah ini konten-konten motor ada di channel Oboy Garage, termasuk nanti Mendadak Drag 3 juga di Oboy Garage. Semakin cepat kalian subscribe, berarti semakin cepat Oboy Garage akan menyelenggarakan Mendadak Drag 3 juga. Mantap. Ya, tapi kalau followernya kecil kita nggak bisa jualan ke sponsor. Nggak bisa. Buat live. Apa ini live di sini? Cuma 10.000 gitu ya. Nggak bisa. Jadi kalau udah banyak ratusan ribu, nah nggak bisa. Jaminan mutu. Ya. Oke, kita saling support. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi.